Shalom anak-anak ibu. Shalom ibu. Oke, pada hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu mengenai baptisan sebagai tanda milik Kristus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ada baiknya untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1. Di muka Tuhan Yesus, satu ya. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami berdapat melakukan setiap pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus yang terlebih dahulu memberkati dan memberikan kami kepintaran yang daripada Engkau. Hanya melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak ibu, pada hari ini apakah anak-anak ibu pada membawa Alkitab semuanya? Bawa ibu. Oke, good. Sudah pada makan belum? Sudah bu. Oke, udah pada mandi? Sudah bu. Oke, kita buka buku kita mengenai baptisan sebagai tanda milik Kristus. Sebelum ibu menjelaskan apa itu baptisan, ibu akan bertanya kepada setiap anak-anak ibu, apakah yang kamu ketahui tentang baptisan? Baptisan kan bu itu istilahnya seorang anak diserahkan kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bu. Oke, terima kasih buat kamu. Baptisan berasal dari bahasa Yunani. Baptisan, tolong diperhatikan ya, nanti ibu akan bertanya. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyelamkan, dan mencelupkan. Sedangkan pada Perjanjian Lama, kata baptisan dikenal sebagai istilah tefla. Sebagai istilah apa tadi? Tefla. Oke, sebagai istilah tefla, yang artinya yaitu membersihkan dan mencuci. Kalau kita mencuci, kita menggunakan air. Begitu juga dengan sebuah baptisan. Kita sering melihat bahwa baptisan seringkali disimbolkan dengan menggunakan air, baik itu baptis selam maupun itu baptis percik. Tetapi pada pengertian dari dua ini, baptisan menurut bahasa Yunani dengan baptisan menurut PL itu tidak membuat atau tidak hanya memiliki arti sebagai itu saja, tetapi baptisan juga artinya adalah membasuh dan membersihkan, seperti tertulis di dalam Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38. Ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, apakah baptisan merupakan jaminan kita untuk diselamatkan? Tidak bu. Tidak. Mengapa demikian? Oke, tidak. Ibu akan menjelaskan. Keselamatan kita terima melalui anugerah daripada Tuhan. Keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah yang kita terima. Ibu, kamu, dan kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan suatu pengampunan. Baptisan merupakan awal suatu proses
untuk hidup sebagai anak-anak terang, baptisan merupakan suatu proses untuk memperbarui diri. Ketika orang sudah dibaptis, maka mereka sudah bisa atau mereka mau untuk membarui dirinya dari yang dulu hingga untuk hidup yang baru. Nah, bagaimana anak-anak yang hidup di dalam terang? Anak-anak yang hidup di dalam terang yaitu memiliki karakter, bertindak dan bercakap-cakap sesuai dengan firman Tuhan yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini di bagian pelajaran kita ada mengenai baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes kita sering mendengar Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis siapa? Tuhan Yesus. Di mana? Oke. Baptisan Yohanes bermakna sebagai penyucian dosa, tetapi sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan untuk kebangkitan Kristus. Nah, Ibu akan menunjukkan suatu video yang bisa anak-anak Ibu perhatikan, dan dari video ini nantinya akan ada suatu tugas yang bisa menjawab dari semua video-video berikut. Tolong perhatikan ya. Yesus Kristus menurut Injil Matius. Yesus adalah Allah yang lahir ke dunia. Orang tua Yesus adalah Maria dan Yusuf. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Pada saat itu, Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan. Ia memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Namun, Yohanes justru menolak. Yohanes merasa bahwa Yohaneslah yang harus dibaptis oleh Yesus. Kemudian kata Yesus kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Setelah mendengar perkataan Yesus, Yohanes pun membaptisnya dengan cara menenggelamkan ke dalam air. Ketika Yesus keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka dan Roh Allah turun dalam wujud merpati. Tak lama kemudian, terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, begitulah cerita tentang pembaptisan Yesus Kristus. Ibu sudah memperhatikan tadi video mengenai Baptisan, Bu. baptisan siapa? Tuhan Yesus, Bu. Yang dilakukan oleh Yohanes, Bu. Oke. Jadi, Ibu juga akan bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus dibaptis sedangkan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang tidak memiliki dosa? Siapakah yang tahu? Oke, Ibu akan menjawab. Mengapa Tuhan Yesus harus dibaptis sedangkan Dia adalah orang atau manusia yang paling sempurna? Karena Tuhan Yesus dibaptis supaya untuk menggenapi firman yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu. Begitu halnya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus harus disalib. Karena apa? Karena Tuhan Yesus harus sama dengan manusia. Tetapi kesamaan Tuhan Yesus bukan kesamaan tentang daging manusia, bukan tentang kesamaan dosa-dosa manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya. Begitulah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes untuk menggenapi setiap firman yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu.
Nah, yang kedua ada materi kita tentang baptisan anak-anak. Tadi ada teman kita yang mengatakan baptisan itu anak-anak yang diserahkan ke gereja. Ya kan, ada tadi yang berkata seperti itu kan? Ya Bu. Nah, beberapa gereja ada yang hanya melakukan baptisan untuk anak-anak, dan beberapa gereja lagi baptisan anak-anak itu ada beberapa gereja yang hanya melakukan baptisan anak-anak, dan ada beberapa gereja yang hanya melaksanakan baptisan dewasa. Tetapi sebenarnya baptisan anak-anak dan baptisan dewasa itu adalah sama karena berlandaskan Alkitab. Dan ada juga yang melakukan baptisan anak-anak dan baptisan dewasa secara bersamaan. Nah, materi kita yang ketiga yaitu baptisan merupakan perintah Allah. Kita dapat baiklah Menselina membacakan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Baik, Matius 28 ayat 19 sampai 20 beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kamu perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian bunyi firman Tuhan. Oke, terima kasih kepada anak ibu Selin. Nah, tadi kan materi kita itu adalah baptisan merupakan perintah Yesus. Dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, baptisan sangat-sangat dikatakan bahwa ini adalah perintah Yesus. Kita diajak Tuhan Yesus, dituntut oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan, untuk mengajak seluruh manusia untuk takut akan Tuhan dan untuk menjadikan semua manusia menjadi murid Tuhan Yesus. Kita dituntut untuk memberitakan Injil. Jadi anak-anak ibu, ketika kita sedang bermain di luar, ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga, kita dapat memberitakan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan bukan hanya terletak pada pendeta yang di gereja, bukan hanya terletak pada orang-orang tertentu, pelayan-pelayan Tuhan yang di gereja, tetapi kita sebagai anak Tuhan juga bisa memberitakan firman Tuhan di rumah, bersama dengan teman-teman, bahkan kepada anak kecil sekalipun kita dapat memberitakan firman Tuhan. Dan baptisan Tuhan Yesus membilang bahwa baptisan itu merupakan perintah, dan ada dikatakan di dalam ayat Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga baptisan itu merupakan suatu perintah dari Tuhan Yesus. Dan kita memasuki materi kita yang keempat, yaitu mengenai baptisan percik atau baptis selam. Baptis percik, baptis selam merupakan kedua cara baptis yang sering diperdebatkan oleh warga gereja, oleh jemaat-jemaat gereja. Mereka sering bertanya, yang mana sih sebenarnya yang diperintahkan oleh Tuhan, baptis percik atau baptis selam? Sebenarnya kedua hal ini tidaklah ada yang ditekankan di dalam Alkitab. Alkitab tidak ada menekankan harus baptis percik, harus baptis selam. Karena baptisan bukan tentang caranya, tetapi baptisan merupakan tentang bagaimana makna baptisan tersebut. Lalu dalam Roma 6 ayat 1-6 menjelaskan mati dan bangkit bersama Kristus. Berarti kita yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus memiliki hidup baru, harus tinggal dan memperbarui hidup kita. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4, baptisan dilakukan sekali seumur hidup. Jadi jika seperti di gereja-gereja nih,
gereja A melakukan baptis percik, sedangkan di gereja B melakukan baptis selam. Tetapi ketika anak-anak ibu pergi ke gereja B, anak-anak ibu bilang, kok diginiin, kok digituin. Itu sebenarnya tidak perlu, karena baptisan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Dan baptisan bukan tentang caranya, tetapi tentang maknanya. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sebaiknya anak-anak ibu yang ibu kasihi semakin mengerti apa itu baptisan dan apa itu makna dari baptisan tersebut. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak ibu. Tugas yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan baptisan menurut kamu? Dan soal yang kedua, apakah baptisan merupakan perintah Yesus? Soal yang ketiga, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apakah yang dikatakan Bapa kepada Yesus? Nah, tadi soal yang nomor 3 ini telah dijelaskan di dalam video yang ibu tayangkan. Dan soal yang keempat, mengapa kita perlu dibaptis? Soal yang kelima, buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan baptisan sebagai tanda milik Kristus. Oke. Tugas-tugas tersebut akan ibu tunggu sampai minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai melaksanakan proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus yang semakin memberkati dan memberikan kami pemahaman tentang suatu baptisan yang sebenarnya. Hanya melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin.